Yo halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas film animasi Donghua yang berjudul Soul Land. Di mana di sini kita akan membahas episode di mana Tangshan berhadapan dengan Pangeran Tiando. Bagaimanakah alur cerita selanjutnya? Mari kita bahas bersama-sama. Setelah Tangshan pulang dari kota Gengsin untuk mencari master blacksmith dan logam langka dalam pembuatan senjata rahasianya, demi memperkuat sekte Tang di mana 4 klan kekuatan telah bergabung di atas naungan sektenya. Ia kembali ke Akademi Shrek bermaksud untuk menemui para guru. Mereka sedang membicarakan tentang penurunan murid akademi yang masuk pada tahun-tahun ini. Berbeda dengan Aula Wuhun yang justru makin bertambah. Karena memfokuskan memperbanyak tenaga ahli Master Jiwa Muda. Tangshan pun masuk ke sana. Mereka memberitahukan bahwa pendirian sekte Tang sudah dipersiapkan sangat matang. Di samping 4 klan kekuatan sudah bergabung, material-material untuk pembuatan senjata rahasia pun sudah terkumpul. Sehingga pondasi Tangshan untuk mendirikan sekte sangat kuat. Mendengar hal itu, guru pun meminta Tangshan untuk tidak ragu-ragu bila mana sekte meminta bantuan pada Akademi Shrek, termasuk akan memilih murid-murid terbaiknya untuk bergabung ke dalam sekte Tang. Mendengar hal itu, Tangshan sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, guru memberitahukan bahwa Akademi 4 Elemen telah bergabung ke Akademi Shrek. Tangshan juga mendapat kabar bahwa Dugubo mencarinya beberapa hari ini. Tepat setelah mendengar kabar itu, Dugubo masuk ke sana bergegas untuk menemui Tangshan. Dia memberitahukan bahwa Kaisar Suye telah diracun. Setelah kesembuhan Kaisar Suye dari racun sebelumnya yang bisa dinetralkan oleh Dugubo, kali ini Kaisar diracun lagi dengan racun yang mematikan. Dugaan Tangshan dari kabar beberapa hari yang lalu, Pangeran Suking-He yang meracuninya. Setelah mendengar kabar itu, mereka berdua pergi ke Kekaisaran Tiando untuk memastikan kebenaran kabarnya dan menyembuhkan Kaisar. Di perjalanan, Tangshan mengajak seorang bergelar Douluo yang ahli terhadap racun. Ketika sampai di istana, mereka bertiga dihadang oleh 2 master jiwa bergelar Douluo yang memiliki roh hewan suci setara dengan Dugubo. Lalu pangeran pun datang menemui mereka. Di sana, Tangshan mengatakan niat baik mereka untuk datang ke sana, yaitu menemui Kaisar dan menyembuhkannya dari racun. Pangeran menolak permintaan Tangshan. Tangshan pun menduga bahwa pangeran berhubungan dekat dengan Aula Wuhun. Karena merasa janggal dengan situasi yang terjadi, di mana yang pertama prajurit pengawal biasa kini digantikan dengan prajurit bergelar Master Jiwa, yang tidak ada hubungannya dengan keamanan Kaisar. Yang kedua, pengawal pribadi yang bergelar Douluo harusnya hanya mengawal Kaisar. Yang terakhir, pangeran harusnya tidak menyadari bahwa yang datang adalah Tangshan, karena pangeran tidak tahu perubahan fisik yang dialaminya. Yang tahu keadaan sebenarnya Tangshan adalah dari Aula Wuhun. Atas beberapa alasan itu, Tangshan yakin bahwa pangeran berhubungan dekat dengan Aula Wuhun. Pangeran membenarkan dugaan dari Tangshan. Lalu disinilah pangeran menunjukkan sifat aslinya. Yang dahulu pangeran dikenal sebagai pribadi yang baik, ternyata menutupi sifat aslinya yang ternyata sangat jahat. Dia menawarkan Tangshan untuk bergabung dalam pemerintahannya untuk memperkuat Kekaisaran Tiando pada masa kekuasaannya dengan imbalan harta, wanita, cincin tulang, dan jiwa. Tangshan menolaknya karena dia benci sifat asli pangeran. Selain itu, ia memberontak pemerintahan ayahnya sendiri dan tega meracuninya. Tangshan lalu memutuskan untuk menyerang pangeran. Dia menembakkan senjata kembang api untuk memberikan sinyal kepada gurunya di Shrek bahwa sedang dalam keadaan bahaya dan untuk segera membantunya. Lalu dimulailah perlawanan antara tim Tangshan dan pangeran. Dugubo mengeluarkan binatang sucinya yaitu Raja Ular untuk melawan salah satu pengawal pangeran yang bergelar Douluo. Ia mengeluarkan binatang suci ikan racun merah. Di antara duel tersebut ternyata pengawal pangeran memiliki kekuatan jiwa di atas Dugubo.
yang mengakibatkan efek racun dan kekuatan binatang sucinya tidak berpengaruh apa-apa dan justru diserap oleh ikan racun merah itu, yang mengakibatkan Dugubo tersedot ke dalam tubuh ikan racun itu. Melihat hal itu, Tangsan mengamati situasi dan mendapatkan strategi untuk membantunya. Ia bergegas mendekati ikan racun merah dan mengeluarkan aura pembunuh dengan Purple Eyes-nya. Sedang Dugubo mengeluarkan tembakan racunnya. Ikan racun itu pun hancur. Pertempuran lain antara Yang Wudi dan salah satu tim pangeran, mereka seimbang karena kekuatan martial soul mereka sama kuatnya. Lalu salah satu pengawal pangeran yaitu Chixui terpojok, karena Dugubo mengeluarkan teknik jiwa ketujuh, dibantu oleh salah satu teknik Tangsan. Pengawal yang lainnya juga terpojok, akibat perlawanan dari tim Tangsan. Kedua belah pihak mundur, lalu pangeran mengarahkan seluruh pasukannya untuk mengepung tim Tangsan. Pangeran melakukan penawaran sekali lagi kepada Tangsan untuk bergabung ke dalam pasukannya. Tangsan memberikan sebuah syarat, bahwa pangeran harus membunuh semua Douluo yang ada di Aula Wuhun, yang mengancamnya dan Xiaowu. Lalu pangeran pun memberitahukan identitas aslinya, bahwa dirinya bukanlah Su Qinghe, juga tidak ada hubungan darah dengan Kaisar Suye, dan ayah Tangsan selama ini memburunya. Mendengar hal itu, Tangsan menyadari bahwa dia adalah anak dari mantan paus dari Aula Wuhun. Pangeran pun memberitahu posisinya yang sangat kuat di Aula Wuhun dan Kekaisaran Tiando. Mendengar hal itu, Tangsan malah semakin yakin untuk melakukan perlawanan dengan pangeran. Karena dia sangat benci dengan Aula Wuhun, di mana ibunya dibunuh dan ayahnya dikeluarkan dari sekte gara-gara hal itu. Lalu perlawanan pun dimulai kembali. Masing-masing dari mereka mempersiapkan diri dan mengeluarkan teknik martial soul masing-masing. Termasuk pangeran, ia mengeluarkan teknik rahasia yang belum pernah ia tunjukkan, yaitu martial soul True Body Dewi Suci. Tangsan dan pangeran saling beradu teknik jiwanya. Pangeran mendominasi pertarungan dan mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya. Tangsan mengeluarkan teknik tombak sucinya. Namun tombak itu hancur seketika. Di saat Tangsan akan terkena serangan pangeran, ia mengeluarkan teknik jiwanya Xiaowu yaitu ketiadaan, yang mengakibatkan bisa menghindari serangan pangeran. Tangsan mengeluarkan palu hautiannya dan melakukan teknik tarian Chaos Clockhammer, ditambahkan dengan aura pembunuhnya. Akhirnya setelah mengeluarkan teknik itu, Tangsan dapat menghancurkan barrier Angelic Domainnya pangeran dan melukainya. Namun setelah mengeluarkan teknik itu, kekuatan jiwa Tangsan terkuras habis. Ia meminta pangeran untuk memberitahukan siapa sebenarnya dirinya. Tanpa diduga ternyata wujud asli pangeran berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Setelah itu, wanita cantik itu melancarkan teknik terakhirnya untuk membunuh Tangsan. Ketika teknik itu hampir mengenai Tangsan, jiwa Xiaowu keluar dari tubuh Tangsan dan bersatu dengan tubuhnya. Lalu Xiaowu membantu Tangsan untuk berhadapan dengan wanita cantik itu. Dengan kemampuan martial art-nya dibantu dengan teleportasi, Xiaowu mendominasi pertarungan, yang berakibat kekalahan dan terlukanya putri itu. Jiwa Xiaowu pun kembali ke tubuh Tangsan setelah membantunya. Lalu datanglah guru besar Akademi Shrek dalam perlawanan itu. Itu saja alur cerita pada film animasi Donghua Shaolin kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.